Teks cerita inspiratif Kelas 9 semester genap. Oleh Herni Nilawati, SPD MPDI MTSN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita belajar tentang teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Tentunya kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar. 3.11 Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 4.11 Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian cerita inspiratif. 2. Menemukan, mengidentifikasi ungkapan simpati, empati dalam cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. 3. Menyimpulkan isi ungkapan simpati atau empati dalam bentuk cerita inspiratif. Marilah kita mulai pembelajaran tentang teks cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Ciri-ciri teks cerita inspiratif: 1. Memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan. 2. Amanat atau pesan menjadi sorotan utama. 3. Bersifat naratif, yaitu rangkaian kejadian hidup seseorang. 4. Tokoh utama menjadi panutan pembaca. 5. Tokoh cerita inspiratif bisa dari kehidupan nyata atau fiksi. Struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah orientasi, kedua perumitan, ketiga komplikasi, keempat resolusi, kelima koda. Berikut adalah penjelasannya. Uraian struktur teks cerita inspiratif. 1. Orientasi adalah pengantar cerita. 2. Perumitan peristiwa atau insiden adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. 3. Komplikasi adalah inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. 5. Resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. 5. Koda adalah penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral.
Unsur-unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Menggunakan kata konjungsi. 2. Menggunakan kata ganti orang ke-1, kedua, dan ketiga. 3. Menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang dilengkapi dengan objek, dan intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. 4. Menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa tujuannya untuk memperoleh efek keindahan, keekspresifan, dan lain-lain. A. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. 2. Majas perumpamaan. Majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung, sehingga menggunakan kata-kata perbandingan, misalnya bab, ibarat, laksana, seperti, bagai, bagaikan. Ketiga, yaitu majas repetisi, yaitu majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud atau tujuan tertentu, gunanya untuk memberikan penekanan pada suatu hal. Contoh, dengan komunikasi, kita membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, kasih sayang. Dengan komunikasi, kita juga akan menjalin tali silaturahim, mempererat persaudaraan. Kata komunikasi diungkapkan berulang-ulang. Contoh teks inspiratif. Judulnya adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan salah satu orang yang berperan dalam perkembangan peradaban manusia. Berbagai penemuan berguna bagi orang banyak. Edison lahir di Amerika, tepatnya di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Edison dan keluarganya sempat pindah dari Ohio ke Michigan. Semasa sekolah, ia selalu mendapat nilai terendah di kelas. Guru menganggapnya bodoh, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Meski demikian, Ibu Edison tidak menyerah pada anaknya. Ibu Edison adalah guru, maka ia mengajari sendiri anaknya. Sejak usia 11 tahun, Edison sudah mulai membuat penemuan-penemuan di laboratorium kecilnya di ruang bawah tanah. Pada tahun 1868, Edison menemukan sistem interkom elektrik, tetapi penemuannya kurang mendapat perhatian orang. Edison tidak menyerah. Ia terus meneliti sambil bekerja menjadi loper koran, operator telegraf, sampai menerbitkan koran secara mandiri. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Orang-orang mulai menaruh perhatian pada penemuan Edison, sampai akhirnya ia menjadi pengusaha sekaligus penemu hebat. Beberapa penemuan yang ia pelopori yaitu stok piker, lampu pijar listrik, fonograf, fonomotor, vitaskop, dan lain sebagainya. Melalui kisah Thomas Alva Edison, kita belajar bahwa bodoh atau pintar tidak menjadi kunci kesuksesan seseorang. Jangan merendahkan atau menghina orang lain karena ia tidak pandai dalam suatu hal tertentu. Setiap orang dapat menjadi orang hebat selama ada peluang, ada kemauan yang kuat, dan kerja keras. Tulisan tentang Thomas Alva Edison termasuk teks cerita inspiratif.
karena di dalamnya terdapat 5 ciri teks inspiratif, yaitu temanya mengenai kehidupan seseorang, amanat atau pesan menjadi sorotan utama, kemudian bersifat naratif, yaitu rangkaian kejadian hidup seseorang. Tokoh utamanya menjadi panutan atau teladan pembaca dan diambil dari kehidupan nyata Thomas Alva Edison. Yang bisa kita teladani dari teks cerita inspiratif Thomas Alva Edison adalah bahwa kebodohan atau kepintaran tidak menjadi kunci utama kesuksesan seseorang, tapi setiap orang dapat menjadi orang sukses atau hebat selama ada peluang, kemauan yang kuat, dan terus bekerja keras. Dan kita tidak boleh merendahkan orang lain. Demikian pembelajaran tentang teks cerita inspiratif. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.